Oke, kita akan lanjutkan teknik counter kita. Tadi sudah kita bahas tentang senyum dan Anda sudah nonton videonya. Sekarang kita akan bahas tentang konnya, se-counter. Kon adalah kontak mata. Kontak mata. Nah, apa maksudnya, Kang? Jadi gini, ketika Anda berbicara sama rekan Anda, sama seseorang, dia akan diperhatikan ketika Anda menjaga kontak mata Anda. Banyakan kita ketika kita berkomunikasi, kontak mata kita tuh nggak terjaga. Maksudnya nggak terjaga tuh gini. Ya misalnya contoh, saya sedang berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Terus tiba-tiba saya gini, oh gitu ya, atau gini, ya. Nah kira-kira kalau Anda jadi teman saya, jadi rekan bicara saya, nyaman nggak? Pastinya nggak nyaman, betul? Nah, makanya kontak mata Anda perlu jaga. Anda berbicara sama rekan bicara Anda perlu jaga. Ya, walaupun memang tidak Anda seperti kayak melototin dia ya, terus aja gini. Anda melototin dia juga nggak nyaman gitu ya. Nah, nanti ada rumusnya ya. Oke, mengapa kita harus menjaga kontak mata kita? Ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah membuat Anda lebih percaya diri. Kalau Anda berbicara tidak mengontak mata rekan bicara Anda, bisa dipastikan rekan bicara Anda mempersepsikan bahwa Anda nggak percaya diri, ya. Ke bawah gitu ya, kemana, itu pasti nggak percaya diri. Mungkin bisa dia salah, mungkin dia bisa nggak enak, mungkin nggak nyaman dan sebagainya. Nah, tugas Anda sebagai seorang komunikator yang hebat, Anda perlu mengontak rekan bicara Anda. Supaya apa? Supaya rekan bicara Anda nyaman sama Anda. Yang kedua adalah memudahkan Anda mendapat respon segera dari rekan bicara Anda. Ya, mungkin Anda pernah tahu bahasa cinta namanya dari mata turun ke hati, gitu ya. Itu intinya apa? Karena ternyata dari mata itu matchingnya, relatingnya, berhubungannya ke hati. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan respon cepat, itu dari mata dia, ya. Kalau mata dia yang agak nggak yakin kan kelihatan. Mata dia yang yakin dan yang terkesima, gitu kan, matanya berbinar-binar itu kelihatan. Anda bisa mendapatkan respon segera dari kontak mata Anda, dari mata rekan bicara Anda. Yang ketiga, ya, fungsinya adalah sebagai sentuhan personal. Mungkin sebagian orang punya prinsip untuk tidak bersalaman dengan lawan jenis. Tapi perlu Anda ketahui bahwa ketika seperti itu, Anda juga bukan berarti Anda nggak jaga kontak mata sama sekali. Anda perlu menjaga kontak mata Anda terhadap rekan bicara Anda. Ya, nanti saya akan jelaskan. Apakah harus ke mata? Enggak. Nanti ada rumusnya ya. Nah, dengan Anda mengontak mata Anda itu membuat sentuhannya personal, ya. Sentuhannya personal, ya. Nah, yang keempat adalah membangun ikatan kepercayaan, keterbukaan dan menguatkan hubungan dengan rekan bicara kita. Jadi ternyata Anda mengontak mata rekan bicara Anda ketika Anda berkomunikasi, itu membuat hubungan semakin trust, semakin terbuka, dan semakin baik hubungannya. Paham? Ada 4 fungsi kontak mata, ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah segitiga kontak mata. Anda lihat, ya, lihat gambar ini. Nah, Anda lihat, jadi ternyata nggak harus ke mata. Anda bisa ke dahi, ya. Anda bisa melihat dahi rekan bicara Anda di sini, ya. Anda bisa lihat hidung rekan bicara Anda. Anda bisa lihat mulut rekan bicara Anda. Kalau saya punya rumus sendiri, ya. Jadi kalau saya sedang berbicara, saya mengontak matanya dia atau di arah kening. Tapi kalau rekan bicara saya yang berbicara, saya melihat mulutnya. Ya, itu bagi saya sangat efektif dan rekan bicara saya itu ngerasa diperhatikan dan merasa penting, ya. Oke, counter, senyum, kontak mata, dan terakhir tubuh terbuka. Tubuh terbuka. Nah, bagi teman-teman yang kelahiran, ini ketahuan ya saya lahir tahun berapa ya? Tahun 90-an. Anda pernah tahu lagu yang menyanyikan Andres Tinggi ya? Saya masih terngiang-ngiang tuh ya, jangan tutup dirimu, ya. Nah, gitulah pokoknya ya.
Nah, jadi perlu Anda jangan menutupi diri Anda. Menutupi diri Anda bukan hanya dalam hal ketika berbicara saja, tapi dari nonverbalnya juga ya. Terbukalah ya. Ketika Anda berkomunikasi, Anda berinteraksi, Anda duduk di sebuah misalnya kursi atau Anda melakukan dialog, Anda buka topi atau alat yang menutupi kepala. Karena nggak sopan juga sebenarnya ya. Nah itu kalau Anda masih pakai, mendingan dilepas. Yang kedua, mungkin Anda buka jaket atau sweater Anda, baju dingin Anda yang menutupi baju. Kecuali kalau Anda cuma hanya pakai sweater ya, Anda nggak pakai baju. Nah yang menutupi Anda buka ya. Kalau Anda jas seperti ini ya, jas seperti ini, Anda pakai jas. Kalau Anda berbicara sama rekan bicara Anda, sama klien Anda, buka seperti ini. Kalau mau duduk, ya nggak apa-apa ditutup seperti ini. Tapi kalau mau, ini namanya tubuhnya tertutup. Kalau ini tubuhnya terbuka, ya. Yang ketiga, jangan letakkan catatan di alat atau apapun di depan dada Anda. Ini tertutup. Jangan kepalkan tangan atau menyilangkan lengan seperti ini. Kan nggak enak ya kalau Anda bicara seperti ini ya. Rekan bicara Anda seperti ini kan nggak enak ya. Jangan terlalu rapat lutut kaki Anda, ya. Nah ini rapat. Nah kalau misalnya terbuka seperti ini, nah jaraknya seperti ini ya, rekan-rekan semua, ini lebih apa ya? Lebih baik, lebih bagus. Oke? Atau kalau wanita biasanya kaki kirinya ke depan. Kalau pengen menjelaskan atau ketika memang tubuhnya ke arah rekan bicara. Oke. Prinsip yang kelima adalah kita lanjutkan, kemas pesan Anda. Anda perlu mengemas pesan Anda supaya mudah diterima rekan bicara Anda. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan beberapa kata-kata yang nanti akan saya bahas ya. Mungkin beberapa pembelajaran sudah dibahas ya tentang saya atau aku. Kalau saya atau aku berarti menunjukkan diri dan otoritas. Ketika Anda ingin menyuruh seseorang, ketika saya dan aku, pastikan otoritas Anda lebih hebat dibandingin dia. Atau menggunakan kami. Kami itu menunjukkan tim atau kesatuan dari bagian tertentu. Ya, kami ingin Anda bekerja dengan baik. Kalau tadi kan saya ingin bekerja Anda dengan baik, kan lebih authority ya kalau saya. Kita itu menunjukkan kesamaan atau kebersamaan ya, baik secara menyeluruh atau kedua belah pihak. Contoh, kita ingin Anda bekerja dengan baik. Ini hal-hal yang memang Anda harus kemas. Selanjutnya kata sambung. Kata sambung itu sudah kita bahas ya di pelajaran sebelumnya. Terus bahasa persuasi. Ini menarik. Ada bahasa persuasi mind reading. Mind reading itu seolah-olah dapat membaca pikiran seseorang. Contoh, saya tahu Anda pasti setuju dengan apa yang saya yakini. Kan soto ya, sok tahu ya. Padahal mah belum setuju gitu. Tapi kita pakai bahasa mind reading. Saya tahu Anda akan setuju dengan apa yang saya yakini. Saya tahu Anda pasti setuju dengan apa yang saya yakini. Itu mind reading. Saya paham Anda tentunya sepakat dengan apa yang sudah dikatakan oleh dia. Saya paham Anda tentunya sepakat. Itu kan bahasa-bahasa mind reading. Padahal kan mungkin belum tentu sepakat gitu ya. Nah yang kedua adalah affirmation, afirmasi. Pengucapan kata berulang-ulang untuk menguatkan pemahaman. Dapat menggunakan negasi dan dapat menggunakan padanan kata. Contoh, bisa tidak bisa itu soal biasa. Mampu tidak mampu, yang penting Anda mencoba. Bagaimana Anda bisa mampu jika tidak mampu mencoba? Kita sedang mengulang-ulang kalimat apa? Kata apa? Mampu dan bisa. Ya, itu contohnya. Atau teknik yang lain, double bind. Double bind itu ketika Anda pengen closing bisa. Seringkali ketika kita menawarkan sesuatu, banyak kita salah menawarkannya di teknik terakhirnya. Mau nggak, Pak? Nah, pasti jawabannya enggak. Tertarik nggak? Enggak. Nah, kita menggunakan bahasa double bind atau memberikan pilihan padahal tidak ada pilihan. Contoh, Bapak bisa beli produk ini secara tunai atau cicil. Nggak peduli kalau dia mau tunai, cicil, yang penting dia beli. Bapak mau menandatangani kesepakatan ini, boleh sekarang juga atau setelah mendengarkan penjelasan dari saya. Nggak peduli mau kapanpun, yang penting dia tanda tangan. Bapak mau beli produk yang warna biru atau warna merah, Pak? Nah itu double bind. Kita tidak memberikan pilihan sama sekali sama rekan bicara Anda, tapi smooth, tapi halus sekali. Yang ketiga adalah negative comment. Kalimat perintah dengan menggunakan kalimat negasi. Contoh, jangan ikuti seminar ini kecuali ingin maju dan berkembang. Jangan bergabung dengan bisnis kami kecuali ingin kaya dan sejahtera. Jangan belajar di mahir komunikasi kecuali Anda sudah paham tentang komunikasi. Paham? Nah, itu contohnya negative comment. Terus yang terakhir adalah yes set. Kalimat bahasa pola yes, yes, ya, ya. Nah, pola ini mengarahkan rekan bicara ke arah yang kita inginkan. Contoh, ini contoh kalau Anda punya produk kesehatan. Ibu kan ingin sehat, pasti kan dia ingin sehat. Betul. Begitu juga dengan keluarga ibu ya.
Iya. Kalau sehat bisa melakukan banyak hal ya Bu ya. Suami pun pastinya senang kalau seluruh anggota keluarga sehat. Anak-anak pun dapat konsentrasi belajar ya Bu. Dan produk ini jadi solusi untuk kesehatan keluarga Ibu ya. Nah, Ibu produk yang ini aja ya, gitu ya Bu. Oke. Ketika kita arahkan supaya dia ya, otomatis nanti ketika ada closing, dia akan cenderung memilih ya. Nah, itu adalah teknik-teknik bahasa persuasi. Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, itu sudah saya sampaikan tentang komunikasi persuasif bagian 2. Nanti setelah itu kita akan terus belajar di Mahir Komunikasi. Sukses buat Anda.